Shalom, selamat siang teman-teman. Semua ada dalam keadaan baik ya. Wah lemes. Selamat siang teman-teman. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum itu kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Setiap waktu tiada
Tuhan, karena kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Untuk itu kita akan sama-sama bertepuk tangan dan kita akan sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyatakan hati kita.
dasarku berharap. Hadir di sini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Aku kan setia pada panggilan-Mu. Aku kan setia. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Jemaat dipersilakan untuk duduk, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan.
Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kidung Agung 2 ayat 1 sampai selesai. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis sebagai langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan pegangan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Dengarkanlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menenggok-nenggok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berubah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tetapkanlah bagi kami rupa-rupa itu, rupa-rupa yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja merembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa
Kalaupun ada hal-hal yang membuat kami tidak senang, tetapi Tuhan membawa kami kepada hal-hal yang menyenangkan. Kalaupun ada godaan untuk kami memikirkan hal-hal yang menyulitkan, tetapi Tuhan membawa kami kepada keberhasilan bahkan kemenangan. Apapun yang terjadi, kiranya firman Tuhan boleh menjadi dasar kehidupan kami untuk selalu melihat Allah lebih dari kami melihat masalah. Roh Kudus yang tolong kami saat merenungkan firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kalau ada live streaming, shalom juga buat yang menyaksikan kapanpun dan dimanapun. Boleh kan? Kalau sudah recorded, bisa disaksikan kapanpun dan dimanapun. Tadi saya makan di bawah kue ada macam-macam. Mungkin ada 6 atau 7 macam. Tebak berapa macam saya makan? 6 atau 7? Nggak sampai. Satu jenis. Ada banyak jenis kue. Enak-enak semua. Tapi saya pilih yang paling enak menurut saya. Sama pasti kita kan. Kalau di pesta ada mungkin 16-17 jenis makanan. Dimakan semua enggak? Ambil nasi, ambil capcay, ambil karedok. Bayangin, capcay campur karedok gimana rasanya itu? Tapi enggak apa-apa, udah disediakan, ambil ya. Ternyata enggak mesti begitu. Disediakan 17 jenis makanan termasuk air minum dan buah-buahan. Itu bukan kita makan semua, betul atau betul? Pilih yang dari yang enak semua, pilih yang paling enak sesuai dengan keinginan kita. Artinya apa? Dari yang enak-enak pun, dari yang bagus-bagus pun, kita cari yang paling bagus. Nah sekarang, kalau ada bagus yang dan yang nggak bagus, katakanlah ada kue dan batu, pilih mana? Ada nggak orang yang pilih batu? Ternyata ada. Kok makan batu sih? Sekalian mau menguji gigi saya masih kuat apa enggak. Ada juga orang pilih yang menurut kita jelek, tapi dia masih punya alasan untuk bilang dia suka pilih itu. Tapi ada juga yang memang gak bisa membedakan rasa antara makan batu dan makan pizza. Makanya jangan heran banyak orang kepala batu. Karena memang dia makan pizza pun dianggap itu kayak batu. Maksudnya kayak batu apa? Ada saatnya kita makan pizza, beda rasanya dengan yang sebelumnya. Bisa lebih enak, bisa lebih gak enak. Pizzanya berubah, bukan pizza yang berubah. Siapa yang berubah? Suasana hati kita berubah. Kalau lagi happy, makan pizza, enak gak? Coba kalau gak happy, dikirimin pizza, seneng gak? Pilih mana, enak makan atau makan enak? Enak makan atau makan enak? Sama nggak tuh? Enak makan dengan makan enak, sama nggak? Beda. Tapi kalau disuruh pilih mana? Enak makan dan makan enak. Tapi tahu dulu apa bedanya. Kalau enak makan, yang enak makanannya atau yang makannya? Kalau makan enak, yang enak makanannya atau yang makannya? Makanannya. Kalau gitu yang mana yang harus enak? Makanannya atau yang makannya? Yang makannya. Bukan makanannya. Siapa dulu yang makannya? Bukan apa lagunya, tapi siapa yang nyanyinya? Ada billboard, baliho. Tampil seorang penyanyi. Namanya misalnya siapa penyanyi perempuan? Sebutlah judulnya The Power of Love. Tapi penyanyinya misalnya Nyi Iteng. Tahu Nyi Iteng enggak? Orang datang.
Lagunya The Power of Love, tapi yang nyanyi Nyi Iteng. Orang mau datang nggak kira-kira? Enggak. Tapi sebaliknya, ada baliho. Judul lagunya Potong Bebek Angsa. Tapi penyanyinya Celine Dion. Orang datang nggak? Datang. Bukan lagunya, tapi penyanyinya. Bukan bajunya, tapi orang yang pakainya. Orang nggak percaya Ica misalnya pakai baju 100.000, nggak mungkin lah gitu kan. Orang kalau udah bagus, charming, tampilannya meyakinkan, nyaman dilihat, orang nggak lihat lagi bajunya. Tapi apanya? Yang pakai bajunya. Reksa biarin pakai kaos oblong, tetap aja keren. Karena bukan Reksanya, tapi kalau saya pakai kaos oblong, lain ceritanya lah ya. Tetap siapa yang nyanyi, siapa yang pakai, siapa yang makan. Bukan makanannya, bukan lagunya, bukan juga pakaiannya. Lalu hubungannya apa dengan tema kita dan pembacaan firman Tuhan? Perjanjian Lama bicara soal hal-hal yang bagus, yang menyenangkan. Sekalipun ada satu hal yang tidak menyenangkan. Tadi yang kita baca, Kidung Agung pasal 2 itu. Di tengah-tengah kebun anggur ada saja hama. Oke, ada hama enggak? Ada. Di tengah-tengah pohon ara ada enggak uletnya? Ada. Di tengah-tengah bunga bakung ada enggak bunga yang layu? Ada. Pernah ke Taman Bunga Nusantara? Atau dimanapun lah ya. Kita lihat bunganya atau lihat sampahnya? Kira-kira di kebun bunga ada sampah enggak? Ada. Terutama sampah dari kotoran burung ada lewat situ. Mungkin kotoran kupu-kupu juga. Dia kan enggak punya toilet ya, burung kan. Jadi buang kotoran di mana aja kan? Betul kan? Bisa aja kotoran burung juga nempel di bunga atau mungkin nempel di buah. Sekarang pas ada kotoran burung nempel di buah apel misalnya. Kayak di firman Tuhan, Kidung Agung pasal 2. Yang mana yang kita lihat? Kotoran burungnya atau apelnya? Ada kotoran burung nempel di buah apel. Buang apelnya? Atau buang kotorannya? Ironisnya ada yang buang apelnya. Bukan apel dengan kotoran. Dia buang apelnya, dia ambil kotorannya. Ada enggak? Ternyata ada, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maksud saya secara fakta maupun secara teori. Orang lebih suka mengambil yang dia enggak suka daripada dia ambil yang dia suka. Ada yang bagus, tapi kenapa dia ambil yang jelek? Nanti hubungannya pada saat penistaannya. Ini ada yang bagus aja dicari yang jelek. So kalau kita ngobrol sama teman, ngobrolin yang bagus atau ngobrolin yang jelek? Mana yang lebih lama waktunya? Saat ngerumpi sama teman. Mana yang lebih enak diobrolin? Ngomongin kasih Allah atau ngomongin masalah? Jujur aja. Kita lebih suka ngomongin masalah daripada ngomongin kasih Allah. Betul? Kurang besar apa kasih Allah? Sekarang pada saat kita curhat sama orang, kita ngomongin hinaan kita atau penghargaan yang kita terima. Yang mana yang seringkali diungkapkan orang? Yang buruk atau yang jelek? Sama itu ya. Yang buruk atau yang baik? Yang baik atau yang jelek? Yang mana yang seringkali diungkapkan orang? Ternyata yang buruk atau yang baik? Yang sering diceritain? Nah, kalau orang baik cerita yang baik kan. Tapi kebanyakan orang ngomongin yang... Coba lihat berita di TV. Berapa banyak yang baik, berapa banyak yang buruk. Malah untuk dunia jurnalis mereka bilang bahwa bad news is a good news. Ya, kok bisa ya? Kabar baik, kabar buruk justru adalah kabar baik. Karena dunia ini, apalagi orang kita nggak menyalahkan siapapun, tersedot untuk suka melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, lebih suka melihat masalah. Sini bercerai, woi dicari kenapa bercerai gitu kan.
Tapi kalau ada yang menikah, nah sudah selesai gitu kan. Tapi kalau bercerai, oh selingkuh dia, ini katanya, oh itu gosip, bukan cuma gosip, itu jadi pemberitaan dan bisa viral. Cenderung manusia lebih suka yang tidak dia suka. Ironis ya. Kalau tadi ada sekian banyak makanan, kan diambil yang dia suka kan. Tapi masih juga ada orang yang suka yang dia tidak sukai. Kok bisa begitu? Nah ini yang kita mau lihat dari firman Tuhan. Gimana kita mengubah kebiasaan yang suka melihat yang buruk menjadi suka melihat yang baik. Bahkan lebih keren lagi yang namanya anak Tuhan. Bukan cuma suka melihat yang baik, tapi dia mengubah yang buruk menjadi yang baik. Bukan kita ikut-ikutan mencari yang jelek dari yang baik. Ngomongin orang coba, kita ngomongin baiknya apa jeleknya? Yang mana yang lebih banyak? Cenderung manusia. Enggak muda, enggak tua, enggak hamba Tuhan atau hamba setan gitu kan. Saya temukan benar ini dan juga mungkin di kampus, mungkin juga di tempat kerja atau di mana. Cenderung orang menceritakan kejelekan orang lain. Cenderung, ya cenderung. Bukan semuanya, tapi cenderung. Umumnya orang lebih suka hal-hal yang tidak baik. Padahal kita diciptakan semuanya baik. Nah bagaimana kita bisa punya sikap? Jangankan suka pada yang buruk atau yang jelek. Yang jelek pun di tangan kita bisa berubah menjadi baik. Tadi itu. Bukan lagunya, tapi siapa penyanyinya. Nyanyi potong bebek angsa. Kalau yang nyanyi adalah misalnya seorang Justin Bieber. Biarin nggak bener juga. Potong bebek angsa. Tapi yang nyanyi Justin Bieber, orang akan tetap senang. Yang jelek pun jadi bagus di tangan orang yang bagus. Makanan yang gak enak pun menjadi enak pada saat disantap oleh orang yang bagus. Orang happy makan apa aja, makan. Orang kalau udah happy makan, apa aja yang dia makan. Taruh kata cuma makan, bukan cuma sih ya, makan apa itu misalnya, hokben gitu kan. Senang hokben? Ternyata ada juga yang gak suka hokben. Ada yang suka, ada yang gak suka. Tergantung orangnya juga ya. Waduh, orang kampung pernah dibawa makan hokben. Apa ini? Kalian menghina. Dia sukanya lalapan. Baru cocok gitu kan. Hokben mah enggak lah. Ke KFC enggak lah. Ya, ayam di kampung lebih enak. Ini mah ayam kayak udah ayam mati baru digoreng. Iya, emang masa ayam hidup digoreng harus mati dulu kan. Ya, tapi itulah ceritanya. Orang lebih cenderung suka apa yang tidak baik padahal tersedia apa yang baik. Tema kita atau satu ayat yang dibaca oleh siapa tadi? Gideon ya, ayat perjanjian baru. Coba tampilkan lagi 1 Petrus 7 ayat 14. Gimana kita mengubah kenistaan menjadi kemuliaan atau kita melihat kenistaan dari kemuliaan. Coba cek, 1, 3, ayat 14, 1 Petrus, ayat terakhir kita langsung lihat, apalagi sekarang waktu tinggal 6,5 menit kayaknya. 3, 2, kita lihat fokusnya, ya, atau kalau enggak kita lihat, mari 1 Petrus 4, yang kita baca tadi, bisa tampil kah? 1 Petrus 4, kita mau lihat langsung poinnya ini. Bisa tampil, siapa? Itu ayat 14. Betul ya? Kita baca tadi 1 Petrus berapa? Iya, 1 Petrus 4 ayat 14. Sudah ada. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Baca sekali lagi, 1, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah padamu. Kita balik. Roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan ada padamu. Ada pada kita semua. Amin. Punya roh kemuliaan? Punya roh kemuliaan? Sekarang sebagai subjek. Apa yang keluar dari orang yang punya roh kemuliaan? Yang hina?
Yang nista, yang keji, orang yang punya roh kemuliaan. Apa yang keluar dari dia? Kemuliaan. Sekarang kita lihat maksudnya ayat ini dari kalimat pertamanya. Orang mulia dinista. Gimana reaksinya? Pernah dihina? Pernah dihina? Sakit? Sakit? Emangnya kemuliaan bisa diganggu sama kehinaan? Cubit aja tuh batu. Ngaruh nggak? Kita yang sakit yang nyubit. Ngaruh nggak kehinaan bagi orang yang mulia? Justru di sini letak persoalannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya roh kemuliaan. Sorry. Jangankan kita harus membalas penghinaan dengan penghinaan. Jangankan kita tidak terganggu oleh hinaan. Yang ada adalah berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa? Roh kemuliaan ada padamu. Bisa bahagia kalau dihina orang? Ini firman Tuhan. Gimana? Orang Bandung Selatan, orang Manado yang ada di Bandung Selatan. Bisa bahagia kalau dihina orang? Dinista itu, dihina, dicaci, dimaki. Pernah dimaki orang? Kalau ada orang bilang, naon sia? Apa kita jawab? Sia nu naon. Jangankan kita membalas hinaan dengan hinaan. Jangankan kita tidak tergoyah oleh hinaan. Lebih dari itu, kita ini orang mulia yang tidak bisa lagi disentuh oleh hinaan. Coba berlogika sebentar supaya kita ingat. Siapa lebih berharga? Orang yang menghargai atau orang yang dihargai? Ulangi pertanyaannya. Siapa lebih berharga? Orang yang menghargai atau yang dihargai? Karena dia memberi dari apa yang dia punya. Betul? Berarti siapa yang punya penghargaan lebih? Yang menghargai atau yang dihargai? Yang menghargai. Sekarang siapa lebih hina? Yang menghina atau yang dihina? Yang? Kalau gitu kita dihina orang yang lebih hina dari kita. Marah nggak? Orang yang hina itu berbagi kehinaan kepada kita. Siapa lebih hina? Kita atau dia? Marah nggak? Kasihan dia. Perlu ditolong orang ini. Dia berbagi kehinaan. Jelek-jelek pemberian dia. Dia udah memberi, kita bilang apa? Makasih dong. Disertai doa. Biarlah Tuhan memberkati dia. Dan kehinaan yang ada pada dia berubah menjadi penghargaan. Dan akhirnya orang yang berharga, dia akan berbagi. Orang berharga, apa yang dia bagikan? Orang yang hina, apa yang dia bagikan? Marah sama orang yang menghina? Kalau dia berbagi kehinaan? Itu yang Yesus alami. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau dengan kata lain, kasihan dia, kasihan. Dengan bahasa Alkitabnya, kasihilah orang yang menghina kamu. Kenapa? Kasihan dia. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, bukan? Kenapa? Kasihan dia memusuhi kita. Justru kasihan nih orang yang memusuhi kita, bukan orang yang menyenangi kita. Justru orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang menista kita, orang yang menghina kita. Justru mereka yang perlu ditolong. Jangan kita membalas kehinaan dengan kehinaan. Sarua kene, bukan? Apa kita kasih bagi orang yang menista, yang menghina kita? Beri pertolongan. Jangan tampil sebagai orang yang mencari pertolongan. Karena kita orang-orang yang mulia, berbagi kemuliaan.
roh Allah ada pada kita. Dan roh Allah yang mulia, bukan roh Allah yang hina. Dia pernah dihina, tapi justru orang yang menghina, dia yang capek menghina. Kenapa? Yesus udah gak bisa dihina, bukan gak bisa dihina. Bagaimana mungkin kita mengejek matahari? Matahari mah gak terang. Matahari mah gak panas. Ngaruh gak? Marah gak dia sama kita? Awas, gua mati juga ya. Baru kamu tahu kamu perlu aku. Kita marah sama dia, kamu matahari, ejek aja, nista aja tuh matahari. Ngaruh gak? Kira-kira dia berhenti bercahaya? Sama dengan kita. Kita kurang cahaya kemuliaan. Orang bilang kita jelek, ngaruh gak? Sebel gak? Secepat itukah berubah? Ya harus begitu. Sadar diri. Kita tahu harusnya kita orang mulia. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, dia menghina orang yang mulia. Ngaruh gak? Gimana Kristi? Sakit hati gak? Kalau dihina orang sakit hati gak? Sakit gak? Bersyukur kalau masih sakit hati juga. Karena banyak orang udah gak punya hati, udah gak bisa bersyukur kan. Maksudnya apa? Kenapa orang sakit gigi? Masih ada 5 menit. Kenapa orang sakit gigi? Karena punya gigi. Kenapa orang sakit perut? Pilih mana? Sakit perut atau enggak punya perut? Jadi kalau sakit perut gimana dong? Bersyukur, kenapa? Karena punya perut. Gimana kalau sakit kepala? Bersyukur, kenapa? Bukan karena sakit kepalanya. Kalau kita ingat sakit kepalanya, aduh. Tapi kalau kita ingat kita punya kepala, hatur nuhun Gusti, urang teh boga mastaka keneh. Saya masih punya kepala, saya bersyukur. Kenapa sakit? Ya enggak sakit saya pikirin. Saya pikiran adalah terima kasih Tuhan saya masih punya kepala. Sekarang, kenapa orang sakit hati? Bersyukur? Kenapa? Karena punya hati. Bersyukurlah kalau sakit hati karena masih punya hati. Karena orang-orang udah gak punya hati. Coba itu manekin yang di toko-toko fashion itu. Sok hina aja dia. Coba dinisa dia. Berubah gak? Cubit dia. Berubah gak? Gak berubah. Kenapa? Punya hati gak dia? Jangan salah gunakan hati. Jangan dibiarkan orang menyakiti hati kita. Kenapa? Karena yang adalah ucapan syukur. Berbahagialah kamu jika kamu dibikin sakit hati. Kenapa? Saya berbahagia bukan karena sakit hatinya. Tapi berbahagia karena punya hati. Sakit kepala? Ulangi, marah? Mengeluh? Menggerutu? Enggak. Berbahagialah kamu kalau kamu sakit kepala. Kenapa? Karena punya kepala. Keren kan? Kalau sakit gigi gimana dong? Berbahagialah. Karena ada orang udah gak sakit gigi karena udah gak punya gigi. Masih punya gigi masih bersyukur. Tapi kalaupun juga gak punya gigi, ya masih ada cara untuk bikin gigi palsu lah gitu kan. Alias gipal gitu kan. Sekarang kita punya pemahaman bahwa tidak ada lagi orang yang bisa mengganggu kita. Kenapa? Apapun yang ada pada kita, kita syukuri bagaimana kita bisa terganggu dengan orang yang mau mencari-cari alasan supaya kita tidak bersyukur. Oh kita berbahagia kok. Sekarang yang kita mau ingat apa? Penistaannya atau kebahagiaannya? Pulang dari tempat ini, yang mana yang kita mau bawa pulang? Bahagia atau nista? Bahagia atau nista? Rasa bahagia atau dinista? Kalau dinista orang? Woi keren, tepuk tangan dong buat semua. Dalam waktu 25 menit gitu kan. Ya itu yang harus kita bawa. Sama saya juga emangnya kita udah luput dari cacian orang, dari makian orang. Keluar dari sini, 2 hal kita bisa dapatkan. Kalau nggak dimaki, dipuji. Kita bisa dimaki, kita bisa dipuji. Yang mana yang kita senangi? Dicaci atau dipuji? Sukanya dipuji. Nggak mau dicaci. Dua-duanya meruntuhkan kita. Nggak. Pada saat kita dipuji, berbahagialah orang yang dipuji. Pada saat kita dinista, berbahagialah orang yang dinista. Mengapa? Kita punya roh kemuliaan. Masih tersinggung? Cenderung orang tersinggung karena cacian. Dan cenderung orang tersanjung karena pujian.
Inilah kekuatan kita. Dipuji tidak tersanjung, dicaci tidak tersinggung. Bisa? Ingat gak? Dipuji tidak tersanjung, dicaci tidak tersinggung. Bisa nih? Dipuji tidak tersanjung, dicaci tidak. Bisa ingat itu? Coba, 1, 3. Dipuji, dicaci, dipuji, dicaci, dicaci, dipuji. Wes, kuat. Nggak lagi ada perubahan, apapun yang terjadi. Tetaplah berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk selalu melihat kebahagiaan. Sekalipun kami ada tawaran-tawaran untuk melihat kenistaan, melihat kehinaan. Tapi dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan. Dalam Tuhan Yesus ada kemuliaan. Dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Dalam Tuhan Yesus ada kegembiraan. Terlalu banyak harta surgawi yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ampuni kami kalau kami kadang tergoda untuk melihat sampah dunia. Lebih dari melihat karunia surgawi. Latih kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu untuk selalu memandang karunia surgawi. Kalaupun ada sampah duniawi, biar kami membersihkan itu dengan kebahagiaan. Respon kami adalah kebahagiaan karena kami punya Roh Allah, Roh Tuhan Yesus, Roh yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami tidak lagi tersanjung oleh pujian dan kami tidak tersinggung oleh cacian. Kami mau belajar untuk tetap melihat Yesus sebagai sumber kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahagian kami yang sejati. Kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan semua diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita semua. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan hanya kami naikkan kepada hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan kami pada hari ini, dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan melalui pemimpin yang ada, yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, berikanlah mereka hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka dapat bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk STBC ini Tuhan, biarlah melalui STBC ini dapat menjadi berkat bagi sesama bahkan sekitar, dan nama Tuhan dapat dinyatakan. Dan kami berdoa untuk kami yang ada di sini, baik yang bekerja, kuliah dan sekolah, biarlah tangan penyertaan Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, terutama di dalam pelayanan kami masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan Juru Selamat kepada kita semua. Semua, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita semua. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Kita akan masuk dalam pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Pastor Denny yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan pelayanannya. Yang kedua, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Di Zoom ada? Nggak ada. Kalau belum ada, boleh diundang lagi teman-temannya buat bergabung di ibadah kami di STBC jam 11 siang. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Refren Yopi dan Ibu Yuli pada tanggal 26 dan 28 Juli kemarin. Lalu kami mengucapkan selamat kepada saudara Andre dan saudari Raisa yang telah melaksanakan acara prosesi lamaran. Apakah ada tambahan? Terima kasih. Ya, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian untuk Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
dan kasih karunia Tuhan Yesus kita, serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama lagi di minggu-minggu yang akan datang dan kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat boleh saling bersalam-salaman kiri kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.